Shalom, selamat pagi bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, Anda akan diberkati lewat kebenaran firman Allah, sehingga kehidupan kita semakin hari itu semakin diberkati. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka sebentar di Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Sudah dapat? Saya bacakan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang-orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Ini adalah hari-hari di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan pada gereja Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu, ya. Jadi setelah kematian Yesus 50 hari kemudian disebut dengan Penta 50, ya. Pentakosta, yaitu 50 hari bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk gereja Tuhan, untuk orang-orang yang percaya yang ada di Yerusalem. Dan di sini para murid-murid yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, mereka itu masih berada di bait Allah, tetapi tidak di tempat imam-imam mengadakan prosesi, tetapi mereka itu berada di serambi yang disebut dengan Serambi Salomo, ya. Dan di sana mereka banyak melakukan mujizat, banyak melakukan kesembuhan, dan dikatakan di sana semakin hari mereka itu yang percaya kepada Tuhan semakin bersekutu dengan erat, bersekutu dengan intim untuk memuji memuliakan Tuhan yang ada di Serambi yang disebut dengan Serambi Salomo dari bait Allah. Nah, fenomena ini mengingatkan kita kepada waktu pelayanan Yesus. Ketika Yesus melayani selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus banyak melakukan kesembuhan. Yesus banyak melakukan mujizat. Dan semua orang itu begitu kagum, begitu takjub, sehingga timbul pertanyaan bagi mereka, siapa yang viral ini? Siapa yang lagi trending saat ini? Ternyata mereka tahu bahwa Yesus dari Nazaret, ya, yang sanggup melakukan banyak mujizat dan yang menghebohkan. Yesus itu bisa menghidupkan orang yang mati untuk hidup kembali. Dan ini sudah tersiar sampai di gereja Tuhan, sampai di mahkamah agama. Dan ketika Yesus disalibkan, 50 hari kemudian, fenomena yang sama terjadi. Alam atmosfer langsung diambil alih oleh Roh. Diambil alih oleh Roh Kudus. Sehingga mereka pun ketika berkata-kata tentang firman Allah, banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Juga mujizat-mujizat yang terjadi. Sampai gereja Tuhan yang tadi berkumpul semua di Serambi Salomo. Dan mereka di sana itu, mereka berdoa bersama, bersekutu dengan erat orang-orang yang percaya. Mereka pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ini tadi transfer gitu loh kepada mereka. Karena alam atmosfernya sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Di mana lewat Petrus, lewat Yohanes, lewat murid-murid yang lain, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan mereka memuji memuliakan Tuhan di dalam suatu persekutuan yang erat. Dan kembali doa mereka ini pun bukan doa yang seperti diajarkan oleh nenek moyangnya. Bukan doa-doa yang selama ini mereka lakukan